Gak berasa ya, kita sudah masuk pada bagian yang ketiga dari seri firman Tuhan Gembala Jiwaku. Pada bagian yang ketiga ini saya akan membagikan satu rema firman yang berjudul Full Tank, Full Happiness. Tahukah saudara kalau saudara mau di dalam kehidupan saudara itu full happiness, nggak bisa enggak, tangki hati kita ini juga harus full. Nah, kalau saudara pergi ke SPBU nih, teman-teman di sini semua pasti pernah, sebagian besar pernah ke SPBU, terus kemudian saudara bilang sama petugasnya, Pak, tolong diisi full tank ya. Nah, kira-kira kalau saudara sudah ngomong sama petugasnya, Pak, tolong diisi full tank ya, terus petugasnya ngisi sedikit, marah enggak saudaraku? Kenapa marah? Oke, kali ini petugasnya baikan. Diisi setengah. Protes gak? Protes kenapa? Kan sudah bilangnya full, berarti yang dimaksud full tank apa? Harus benar-benar penuh. Nah, lucunya dalam hidup ini saya tuh menemukan unik saudaraku. Roh, manusia itu roh, jiwa, tubuhnya itu satu dengan yang lainnya itu connected Pak. Saudara nggak bisa memisahkan, saudara nggak bisa ngomong, Pastor saya ya tubuh saya, nggak ada. Pastor saya ya jiwa saya aja, tubuh saya bukan saya, nggak ada. Bahkan saya menemukan fakta-fakta yang cukup unik, kalau jiwamu lagi sensitif, coba perhatikan ini saudara. Kalau jiwamu sensitif, biasanya loh perut itu ikutan sensitif tuh. Benar nggak saudara? Coba loh. Kalau ditanya, yang sensitif apanya? Jiwanya toh. Lah kok perut ikut-ikut? Kadang bahkan ya saudara, saya menemukan dalam kehidupan saya juga, kalau kita itu sedang lelah, jiwa kita itu lelah, kulit itu bisa ikut sensitif loh. Tergantung tipe kulitnya, biasanya kalau yang berlemak, outbreak jerawat. Benar nggak saudara? Padahal yang sensitif apanya? Jiwanya. Kalau yang jenisnya kulit kering biasanya kerasanya gatel. Kok bisa? Karena roh, jiwa, tubuhmu itu jadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Itu sebabnya kalau saudara mau kebahagiaan dalam kehidupanmu itu full. Saya harus katakan kepada saudara, roh, jiwa, tubuhmu harus bahagia. Boleh aminnya yang paling keras? Nah, yang jadi masalah, banyak orang saya menemukan, sebenarnya nggak bisa saya bilang sejak pandemi ya, hanya mungkin sejak pandemi itu escalate aja saudaraku. Banyak hal terjadi sehingga membuat kayak goncang. Nah, sejak dari pandemi itu saya menemukan banyak orang itu jiwanya kosong loh. Mungkin pastor ya nggak kosong-kosong amat lah, mefet gitu saudara. Saya tuh jadi ingat saudara, saya tuh ketawa karena kemarin hari Rabu saya itu baru perjalanan dari Jakarta ke Solo. Kita ada acara, kenapa saudaraku saya naik mobil karena saya bawa rombongan besar. Saya bukan hanya bawa anak-anak, saya bawa dogi-doginya juga, saudaraku. Jadi sama-sama kalau naik pesawat kan kita repot. Kita naik mobil, saya naik mobil Palisade. Nah, nanti saya akan jelaskan kenapa saya ceritakan kepada saudara. Salah satunya, saudaraku, karena mobil Palisade itu adalah salah satu mobil menurut saya ya, yang tangki bensinnya itu paling gede. Sekali ngisi, saudara, bukan bensin sih, solar. Sekali ngisi, saudara, itu bisa digunakan untuk 700 sampai hampir 800 kilometer. Pertama kali saya ngisi kaget saya saudara. Jogja Solo aja itu 60 kilometer loh saudara. Itu hampir 800 kilometer. Jadi sekalinya ngisi itu bisa nggak perlu ngisi tergantung kebutuhan sih saudara. Bisa sampai sebulan gitu saudara. Karena saking besar sekali tangkinya. Nah di perjalanan itu kebetulan beberapa waktu sebelum saya berangkat, mobil udah diisi Pak. Terakhir saya lihat, masih di atas 500.
Masih di atas 500, jadi saya berpikir, amanlah dari Jakarta ke Solo 500 km lebih sedikit lah, kurang lebihnya gitu. Sampai di perbatasan kalau di tol itu saudara keluar itu 504 km, masih ditambah sedikit lah, nyampe ke lokasi. Kurang lebihnya mungkin ya sekitar 520 sampai 530 km saudaraku. Jadi waktu saya sekian waktu lihat, ini masih di atas 500 cukup. Jalan, kita berangkat saudaraku. Berapa banyak dari saudara yang tahu kalau bawa anak enggak mungkin enggak, pasti ke rest area saudara. Apalagi bawa doki. Anaknya tambahkan saudaraku. Kalau seharian di mobil itu doki juga bisa kengki saudaraku. Nah kita pasti ke rest area. Nah, rest area pertama saya sudah ngomong sama Pak Jo. Sayang, kayaknya mending diisi full aja. Daripada nanti di jalan kita nggak pernah tahu, butuh-butuh kita repot. Pak Jo jawab dengan santainya, udahlah nanti aja orang masih segitu banyaknya kok. Cukup katanya gitu. Oh ya sudah, saya santai. Rest area kedua, rest area ketiga, jujur saya udah nggak kepikiran, Bapak Ibu. Jadi kita jalan, sampailah kalau saudara yang pernah dari Jakarta naik mobil ke Solo, kita sudah Semarang terus tuh. Udah mau masuk Solo, udah deket. Tinggal kurang lebih ya sekitar 37 km lagi kayak gitu. Kita sampai Solo, saudara sampai di lokasi. Tiba-tiba mobil saya bunyi, ding ding. Ding ding, ding ding, saya bingung, dari mana bunyinya? Saya cari, ding ding, ding ding, saya udah pakai seat belt, ding ding, ding ding. Langsung kaget saya saudaraku, bensinnya sudah tinggal minim. Bensinnya tuh kalau saya nggak salah tinggal sekitar 34 kilo, ini saya bisa salah ya saudara ingatannya. 34 kilo padahal kalau nggak salah kita butuh sekitar 37 kilometer untuk nyampe rumah. Berarti cukup apa? Kurang, tidak cukup. Saya udah padahal saudara yang tahu dari Jakarta kalau ke Solo, kilometer terakhir itu enggak ada SPBU. Enggak ada ininya, ada rest area beberapa, tapi sudah enggak ada SPBU-nya. Itu dalam nama Yesus langsung saya bahasa roh, saudaraku. Saya langsung bahasa roh, aduh Tuhan, enggak cukup. Ininya saudaraku, akhirnya saudara kita itu rekor sih saudara, rekor. Pertama kalinya dalam hidup saya ngisi bensin udah tinggal 7 km. Sampai akhirnya kita dapat jalan. Pastor, ngapain cerita kisah ini? Ada enggak di tempat ini yang jangan-jangan loh Pak, engkau mendapati hari-hari ini tangki bensinmu juga menipis. Kalau kita enggak hati-hati, tangkimu tidak cukup sampai tujuan. Pastor, bagaimana saya tahu nih kalau tangki saya sedang kosong? Gampang kok saudara, enggak susah-susah tuh. Kalau mobil tangkinya kosong, menurut saudara apa yang akan terjadi? Nah, bapak-bapak ada yang istrinya lagi mogok? Ibu-ibu ada di sini yang anaknya lagi mogok. Kita bisa ngelihat ya saudaraku, mogok itu kayak apa? Kalau mobil beneran mogok nggak mau jalan. Tapi kalau anak-anak bisa loh nggak mau sekolah. Yang bapak-bapak, aduh mau kerja itu kayak nyeret kaki aja rasanya. Saudara. Pernah nggak ngalami seperti itu? Loh manusia bisa mogok loh saudaraku. Biasanya kalau orang sudah mogok, next yang terjadi apa? Bingung toh. Nah, pernah nggak ngalamin dalam kehidupan kayak saya tuh bingung aja Pastor. Nggak tahu what to do gitu. Kayak habis itu kayak blank aja, hilang semua, nggak tahu apa yang harus dilakukan gitu. Kalau saudara teruskan lagi, pernah nggak saudara, jangankan mobil ya, manusia itu bisa juga loh. Kalau sudah mogok, nggak tahu apa yang terjadi, kadangkala saudara itu ngerasa gini, semua saya capek. Nah, saudara bisa mengerti yang saya maksudkan? Jangan heran kalau tangki hatimu kosong, hidupmu juga terasa hampa. Hari ini ya saudaraku,
Saya mengajak biarlah melalui firman Tuhan hari ini kita bisa melihat, bisa mengerti apa sih yang bikin tangki hati kita empty. Mobil aja empty karena apa Pak? Kepake. Betul ya? Kepake jalan kan? Berapa banyak dari saudara, karena banyak orang Kristen gak menyadari hal ini. Hidup kita ini penuh dengan peperangan loh saudara. Tanpa kau sadari, itu tangki terus berkurang literannya. Every single battle terjadi dalam hidupmu, itu menguras tangki hatimu. Enggak usah susah-susah ibu-ibu, pagi hari bertengkar sama suami, yang satu hadap kiri, yang satu hadap kanan. Itu sudah ngurangin tangki loh Pak. Loh benar. Tangki kita itu enggak selamanya penuh. Nanti malam harinya saudara isi pada saat-saat teduh. Pagi hari saudara isi, waktu saudara datang di hadapan Tuhan saudara nyembah. Tapi sepanjang hari kan masalah memangnya cuma satu Bapak Ibu. Nanti dilaporin anaknya kenapa-kenapa, dipanggil ke sekolah. Dilaporin apa lagi? Belum kalau ada masalah di tempat kerja. Kalau saudara enggak hati-hati, tangkimu bisa habis. Saya ajak lihat boleh Bapak Ibu. Apa-apa saja yang paling cepat draining tangki di dalam hidup kita. Yang pertama saudara bisa catat, kehilangan orang yang kita kasih. Itu kalau enggak tangkinya habis saudara. Saya enggak tahu seberapa banyak dari saudara yang pernah mengalami ya dalam nama Yesus ya saudaraku. Saya tidak bisa mengatakan dalam nama Yesus saudara tidak perlu mengalami itu. Karena coba lihat kiri kanan saudara, katakan setiap kita enggak ada yang abadi. Cepat atau lambat, tidak menyenangkan, tapi ya that's the fact Bu. Tidak ada dari kita ini yang abadi. Satu hari, satu waktu, entah kapan kita tidak tahu. Orang yang kita kasih mungkin akan berpulang. Tapi even though setiap dari kita akan mengalami itu bukan berarti itu suatu hal yang mudah loh. Saya pernah berjumpa dengan satu ibu yang sejak ditinggal oleh mamahnya saudaraku. Dia mengurung dirinya Pak. Literally mengurung dirinya gak pernah mau keluar dari apartemen. Gak mau ke gereja bukan karena gak mau ke gereja tapi ketakutan ketemu orang. Karena pada saat mamanya meninggal orang-orang mendatangi dia, nah ini saudaraku maksud kita itu baik. Tapi dia ngomong sama saya, setiap orang menghibur saya ya Bunita itu justru membuat saya semakin down. Kamu yang kuat ya, kamu bisa, semangat. Maksudnya kan baik saudaraku, gak ada yang jahat dari hal itu. Tapi ternyata justru di momen-momennya yang seperti itu, dia tuh setiap denger orang ngomong kayak gitu tuh rasanya tuh gitu. Jadi dia gak mau ketemu orang saudara. Saya ketemu satu ibu ya saudaraku, yang kehilangan anak. Itu butuh waktu hampir 1 tahun loh saudaraku. Setiap hari nangis. Kehilangan orang yang kita kasihi. Jangan ngomong ya, gak apa-apa kok, gak apa-apa. Banyak manusia tuh sukanya gitu, gak apa-apa kok. Tapi tanpa kau sadari, tangkimu kosong. Jadi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat, you have to be able to see. Hidup kita sampai nanti kita menutup mata kita adalah sebuah perjalanan. Dan Alkitab menyebutnya pertandingan iman. Jadi saudara harus hitung. Dari momen di mana garis start saudara sampai nanti ke garis finish saudara, tangkimu cukup. Jangan sampai 1/4 jalan sudah bagus, setengah bagus, 3/4 bagus kayak saya. Butuh 37, bensinnya cuma cukup 34. Kurang 3 loh saudara. Tapi ya tetap gak bisa sampai tujuan. Yang mengerti aminnya yang paling keras.
Saya berdoa di tempat ini tidak ada satupun, semuanya finish well, finish strong, jadi atas kehidupan saudara. Aminmu boleh yang paling keras, boleh tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Yang kedua saudaraku, selain dari kehilangan orang yang kita kasihi, ada hal lain juga yang bisa menguras tangki kita. Apa saudara yang bisa menguras tangki kita? Peristiwa yang traumatis. Setiap orang itu beda-beda ya saudara, apa yang menjadi peristiwa traumatis. Saya pernah mengalami, saya pikir itu hanya saya aja, tapi saya nggak tahu kalau di sini ada ya saudara, jangan malu. Saya nggak malu menceritakan ini. Karena kadang ada orang yang ngomong gini, Pastor kok Pastor udah jadi pendeta kok masih ngalami seperti itu. Lah memangnya kenapa saudara? Emangnya pendeta itu ngambang saudara? Kayaknya kaki saya masih nyentuh tanah deh. Saya masih punya tubuh, saya masih punya jiwa. Saya itu pernah ngalami saudaraku trauma ketinggian. Trauma naik pesawat. Saya pernah ceritakan ini kok, in case ada di antara saudara yang pernah mengalami yang sama dengan saya ataupun sedang mengalami yang sama dengan saya ya saudaraku. Saya tuh kalau naik pesawat sehari sebelum naik itu udah muntah-muntah saudara. Itu trauma sampai membuat saya begitu. Jadi sehari sebelum naik pesawat muntah-muntah. Di dalam pesawat muntah-muntah. Sampai sesak nafas kayak gitu. Kalau saya tidak memanage dengan baik, itu bisa yang kayak di dalam itu kayak suffocated gitu saudara. Turun dari pesawat, muntah lagi. Dan setiap kali saya naik pesawat, saya itu harus establish kayak apa, ritual saya gitu. Maksudnya ritual gimana Bu Nita? Saya set, itu kan ada layarnya ya saudaraku. Saya perhatiin nih, perjalanannya berapa menit. Terus saya set, setiap 10 menit saya ketinggian berapa itu saya lihat terus saudaraku. Sampai nanti saya di titik tertentu tuh, pokoknya 10 menit saya pakai doa, bahasa roh. Nanti lihat lagi saudaraku. Baru sekian kilometer, bahasa roh lagi. Itu saya alami bertahun-tahun. Padahal saudara setiap minggu saya harus pada saat itu bolak-balik. Tidak pernah tidak, setiap minggu saya pasti keluar kota. Saudara bisa rasakan kayak apa itu rasanya setiap minggu. Tapi satu hal yang saya katakan kepada beberapa teman-teman yang saya jumpai. Yang saya tahu ya saudaraku, di dalam diri manusia Tuhan memberikan saudara kekuatan untuk bertahan. Bahkan dikatakan firman, bukan hanya menang loh. Lebih dari pemenang. Oh, apa yang membuktikan Pastor? Dinosaurus sudah punah, saudara belum punah. Loh, apakah itu enggak cukup membuktikan? Dinosaurus sebesar dan sekuat itu punah loh. But here you are. You have gone through ups and downs. But here you are. Engkau lebih kuat dari yang kau pikirkan. Engkau lebih hebat dari yang kau pikirkan. Jangan menyerah dengan masalahmu. Yes, things will happen. Yes, masalah terjadi. Yang ketiga saudaraku, orang itu bisa mengalami bukan hanya peristiwa yang traumatis ya saudara, tapi apa? Kejadian yang terlalu mengagetkan, perubahan yang terlalu drastis. Masalahnya ya saudara, kalau perubahannya adalah dari bawah naik ke atas enak. Nah tapi kalau dari atas turun ke bawah, nggak gampang saudara. Bahkan kalau dari bawah pun naik ke atas, saudara pernah dengar nggak kisah-kisah dari artis-artis yang dari bawah, tadinya bukan siapa-siapa, terus tiba-tiba melejit, akhirnya sampai terpukul kejiwaannya, sampai harus pengobatan, sampai harus mengundurkan diri, bahkan dia harus sampai, maaf saudaraku, terlibat narkoba. Kenapa saudara? Karena manusia itu kalau mengalami perubahan yang drastis, itu bisa draining tangki tadi itu saudaraku. Pastor ngapain? Pastor ceritakan ini semua supaya saudara aware. Saudara menyadari, jangan terlalu sering bilang enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Masih bisa, tahu-tahu mogok saudara. Mobilnya. Lebih baik ketika saudara menghadapi, saudara aware. Oh,
saya menghadapi ini nih, cek tangki saya. Cukup gak tangki saya untuk menghadapi satu keadaan yang begitu berat? Kalau tangkimu gak cukup, perbekali dirimu. Kalau engkau tahu bahwa yang kau hadapi di depan nanti berat, Pak, isi dulu. Banyak orang Kristen yang salah, doanya nunggu masalah datang. Ya, maksudnya puji Tuhan sih, masalah masih membuat saudara berdoa, itu puji Tuhan gitu saudaraku. Tetapi yang jadi masalah adalah kalau saudara enggak hati-hati, masalah menyerang saudara, tapi saudara terlambat, sudah drain dulu. Udah kosong dulu tangkinya. Justru saudaraku, berdoa itu bukan untuk menghadapi masalah. Ketika masalah terjadi, berdoa itu mempersiapkan engkau ketika masalah datang, engkau tetap berdiri tegak. Oh kalau mau amin Jogja, aminnya boleh lebih keras lagi. Yang terakhir saudara, yang keempat, ini ada banyak ya saudaraku, tapi saya akan mengambil titik-titik yang paling draining aja gitu. Yang keempat, kegagalan yang terus-menerus. Kayaknya saya harus tanya deh, ada nggak di sini yang nggak pernah gagal? Saya aja nggak angkat tangan. Semua orang pernah gagal. Pastor, kalau gitu, kalau semua orang pernah gagal, kenapa? Semua orang pernah gagal, tapi belum tentu semua orang bisa menghadapi kegagalan dengan baik. Saya tuh pernah menemukan satu kasus ya saudara, saya anak ini dibawa oleh mamanya. Saya nggak tahu dengan saudara ya, tapi waktu saya ketemu anak ini saya bingung. Saya tanya mamanya, anak ini depresi kenapa? Kan dibawa ke saya dalam kondisi depresi. Jawaban mamanya tuh benar-benar di luar dugaan saya saudaraku. Mungkin kan kayak tadi 1 dari 4 itu ya saudara, saya berpikirnya ya. Mamanya tuh ngomong, kenapa depresi anaknya? Dapat nilai 7 katanya. Kan bukannya saya berempati tapi saya marah kan saudaraku. Dapat nilai 7 kok. Apa? Bisa depresi gitu. Gimana ceritanya yang nilainya 5 kan gitu saudara. Tapi perhatikan saudaraku, what's my point dalam cerita ini? Setiap orang itu punya beda-beda ininya saudara. Saudara nggak bisa bilang gitu aja kok, nggak bisa. Karena memang ada orang-orang yang nilai 7 aja syukur puji Tuhan. Kan biasanya 6, 5, 4, 6 puji Tuhan 7 kan gitu saudara. Tapi bagi anak ini, dia itu straight A student, saudara. Dia nggak pernah sebelumnya mendapatkan nilai jelek, dia selalu ada di ranking pertama. Nilainya selalu yang terbaik. Sampai satu kali karena dia sedang menghadapi masalah, saudaraku, salah satu nilainya 7, which is 7 itu membuat dia turun dari ranking 1, saudara. Dia turun dan dikalahkan beberapa temannya yang lain. Itu menjadi pukulan drastis, itu membuat dia tidak bisa datang ke sekolah facing teman-temannya, saudaraku. Dia malu, dia benar-benar merasa kayak terpukul sekali dan dia down. Sebagian dari saudara mungkin akan ngomong sama saya, ya elah gitu aja pastor. Tapi jangan pernah lupa, for some people it matters a lot. Dibutuhkan 1009 kali kegagalan buat Kolonel Sanders sampai terbentuk KFC, saudara. Dibutuhkan lebih dari 1000 kali kegagalan yang menciptakan listrik ini siapa saudara? Thomas Alva Edison. Lebih dari 1000 kali sampai terciptalah lampu pijar, saudara. Pastor, what's your point? Saya berdoa ya saudaraku, seperti apa keadaan saudara hari ini? Waktu-waktu ini mungkin ada di antara saudara yang diizinkan menghadapi masalah-masalah yang terus bertubi-tubi dan it feels like it's draining you. Kadangkala ada sebagian dari saudara ngomong sama saya, pastor saya itu tiap hari udah berdoa loh, tapi kok kering lagi ya? Ada nggak sih di sini yang bosan nge-charge handphone? Tiap hari, ini sudah tak charge loh pastor. Udah, seminggu kemudian, bosan nge-charge handphone. Biarin aja, gak usah di-charge.
Ada di sini yang begitu? Hah? Kalau handphone aja harus terus-menerus di-charge. Lihat kiri kananmu. Kita butuh terus di-charge. Harus di-charge. Dan minggu 1 bulan ini ya saudara, firman Tuhan berbicara dia gembala jiwaku. Mazmur 23 ayat 3, sang gembala jiwa mau menyegarkan jiwamu. Itu yang saya doakan terjadi. Bukan hanya menyegarkan jiwamu, lihat saudara. Ayatnya yang kelima dari Mazmur pasal 23, handphone saya ketinggalan kayaknya saudaraku. Multimedia boleh bantu saya? Sama-sama ya saudaraku, ayatnya yang kelima kita lihat. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Apa saudara? Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Saudara tahu kenapa, pastor masak domba diurapi? Saudara tahu artinya diurapi enggak? Zaman dulu domba itu sukanya, jadi sifatnya domba sekali-kali ya saudara, pelajarin deh di Google pasti ada. Seperti apa sifat domba? Domba itu lucu saudara. Dia tuh sukanya kayak apa? Nakal gitu saudara. Terus kalau nyari makan, dia tuh sukanya kayak minggir. Dia nggak peduli ada jurang. Dan kalau nggak hati-hati, domba itu sukanya teralihkan kalau nggak dikasih minyak, ada lalat basing. Kalau sudah bingung dia stres, dia jatuhin diri ke jurang. Saudara, saudara ketawa ya? Kita sebagai domba banyak yang sering gitu tuh. Saudara. Kalau sudah bingung, ya sama. Tapi firman Tuhan ngomong, sang gembala yang baik mengurapi engkau dengan minyak. Jangan sampai minyakmu kering Bapak Ibu. Bukan hanya mengurapi dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Dalam bahasa Inggrisnya runneth over. Runneth over itu gimana? Sudah penuh beludak. Saya bicara sama teman-teman di Jogja toh ini. Tahu beludak kan saudaraku? Nah, sudah penuh beludak artinya apa? Bukan hanya Tuhan mengisi kekosonganmu. Hari ini kalau ada yang tangki hatimu kosong ya saudaraku, saya perkatakan ini. Karena ini kebenaran firman. Dia mengisinya, run it over. Melimpah sampai penuh melimpah. Aminnya yang paling keras. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Itu yang saya berdoa jadi hari ini. Piala yang kosong diisi sampai penuh. Melimpah keluar. Sehingga bukan hanya engkau yang diisi, orang di kiri kananmu. Orang di kiri kananmu, mereka ikut merasakan sukacitamu. Mereka ikut merasakan kebahagiaanmu. Kebahagiaan satu menular kepada yang lain. Boleh enggak sih kebahagiaan ditularkan? Bagaimana saya tahu kebahagiaan bisa menular? Coba lihat kiri kanan depan belakang saudara, kasih senyum saudara. Ada yang kasih senyum dibalasnya gini. Injak aja kakinya saudaraku. Kebahagiaan itu menular saudara. Saudara kasih satu senyum toh, baliknya berapa senyuman tadi? Berapa banyak di tempat ini yang mau dipakai Tuhan jadi agen membawa kebahagiaan buat orang-orang di sekeliling saudara. Yuk sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah. Saya akan ceritakan kepada saudara 3 kisah saudaraku dari kehidupan tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab yang mengalami kekosongan dalam hidupnya. Sampai dia jumpa dengan Yesus dan Tuhan merubah keadaannya. Yang pertama yang sangat terkenal kisahnya adalah seorang wanita Samaria yang berjumpa dengan Yesus di pinggir sumur Yakub. Kita buka yuk, Yohanes 4 ayat yang ke-15 sampai ke-18. Yohanes 4 ayat 15 sampai 18. Boleh bantu saya Bapak Ibu, saya baca ayat 15, saudara baca 16, kita bergantian sampai ayat 18 kita baca sama-sama.
Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. 16 yuk dengan suara keras. Kata Yesus, pergilah, panggillah suamimu. 17 kata perempuan itu, aku tidak punya suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami sebab engkau sudah mempunyai berapa saudara? 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal itu engkau berkata benar. Oke, perhatikan ke depan Bapak Ibu. Berapa banyak dari saudara jujur nih ya, jujur. Ketika saudara baca ayat ini spontan, menurut saudara jenis perempuan kayak apa ini? Jujur. Hah? Enggak baik. Terlalu berlebihan enggak kalau saya bilang ini perempuan enggak benar? Langsung biasanya kenceng. Yes. Tapi manusia itu amazing loh sudah. Emangnya diceritain di dalam Alkitab. Kenapa dia sampai punya 5 suami? Kan Alkitab enggak cerita. Boleh enggak saya coba bikin sinetron saudara? Ini karena ceritanya menarik menurut saya. Ini bisa lebih panjang dari Tersanjung, saudara. Kayaknya cukup menarik. Saya itu sempat, ini saya disclaimer dulu loh ya. Nanti jangan dipotong terus ditulis Pastor Nita sesat. Mana ayatnya, kan saya udah bilang. Ini saudara saksinya ya. Nanti kalau di YouTube ada yang motong terus bilang ini pastor sesat. Mana ayatnya, nanti saudara saksinya loh ya. Kan memang saya sudah bilang di Alkitab enggak nyeritain. Nah, makanya saya coba mengandai-andai nih ya saudara. Kenapa semua orang selalu berpikir wanita ini wanita enggak benar? Bisa jadi enggak Pak? Kalau perceraiannya yang pertama bukan maunya dia. Bisa jadi enggak suaminya selingkuh dia ditinggal diceraiin? Bisa loh. Kan? We never know. Alkitab tidak mencatat. Kenapa? Bisa jadi enggak, jangan-jangan si ibu ini juga emang enggak mau menikah lagi. Dia mungkin udah ngomong dalam dirinya, enough gitu, ngapain, udahlah aku sudah enggak usah menikah-menikah lagi, yang penting aku jalani hidup. Tapi dia ketemu cowok yang pinter ngomong. Setelah dibujuk, karena mungkin dia pinter ngomong, pinter meyakinkan, menikahlah lagi si ibu ini. Bisa terjadi? Bisa. Loh, segala kemungkinan mungkin kan saudaraku. Kenapa selalu dipikirkan wanita ini nggak baik? Kan kita nggak pernah tahu. Bisa jadi memang ini wanita nggak baik, tapi we never know. Bisa nggak terjadi suami kedua main tangan? Akhirnya dia nggak kuat, cerailah dia. Tadinya kapok. Tapi ternyata suami ketiga teman masa kecil. Sinetron ya, kayaknya seru ya saudaraku ya. Mari kita buat bersambung gitu saudara. Anyway, saya nggak mau meneruskan lah saudaraku. Nanti dipotong, waduh saudara. Enggak, saya nggak mau meneruskan. Ini poin saya saudara. Yesus tidak mendatangi wanita ini dengan penghakiman. Itu yang membuat saya terharu. Yesus tidak menyalahkan wanita ini. Dia menyadari the fact bahwa jiwa wanita ini kosong. Yesus tidak berkata, "Ups, aku kudus, jangan deket-deket." Yesus sengaja duduk di tepi sumur itu dan berbicara kepada seorang wanita Samaria. Saudara jangan lupa loh, pada zaman itu orang Israel dan orang Samaria tidak berteman. What's your point, Pastor? Saya nggak tahu kondisimu, tapi yang saya tahu pasti hari ini Yesusmu melihat satu demi satu keadaannya. Saya berdoa kalau dia menemukan itu di dalam dirimu,
Kalau wanita ini bisa dipulihkan, engkau juga bisa dipulihkan. Oh, kalau mau tepuk tangan yang meriah. Kita lihat yuk, gimana cara Tuhan memulihkan wanita ini. Kita berbalik ya saudaraku, ayatnya yang ke-13 dan 14 kita lihat yuk. Sebelum wanita tadi ngomong ayat yang 15. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Pertanyaan saya saudaraku, wanita ini menyangka Yesus berbicara tentang air jasmani. Padahal Yesus berbicara tentang air kehidupan. Nah, maksudnya gimana Pastor? Sederhana gini. Kalau yang lapar perutnya, ya makan capcay. Saudara suka apa? Saya nggak tahu ini jamnya makan siang saudaraku. Saudara suka apa? Tadi saya makan bakso gitu kan. Kalau lapar, saudara bisa makan bakso, perut saudara kenyang. Tapi kalau yang kosong, jiwamu bukan perutmu, saudara mau makan 10 piring nasi goreng juga nggak akan kenyang. Nggak akan penuh. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Pastor, kayaknya nggak ada sambungannya. Kami tahu juga loh, kalau yang kosong hatinya kan ya nggak mungkin toh kami isi bakso. Nanti dulu. Berapa banyak loh saudara, kalau saudara sedang stres, sukanya makan es krim sampai 1 galon loh. Pernah lihat? Sih? Roh, jiwa, tubuh. Itu nggak bisa dipisahkan. Pernah ngelihat orang yang sakitnya di hati, tapi yang digores tangannya. Tahu nggak yang sakit hatinya? Kok digores tangannya? Sih? Manusia tuh roh, jiwa, tubuh itu connected saudaraku. Ketika saudara merasakan kekosongan, sadari ini. Engkau harus peka yang kosong mananya. Karena ada banyak orang mengalami kekosongan, engkau berusaha mengisi dengan yang salah dan kekosonganmu tidak pernah tertutup. Saya pernah saudaraku dulu ketika saya kuliah ya, saya tuh merasa kekosongan, kenapa saudara? Saya nggak ngerti bahasanya. Semua orang bicara dengan bahasa Inggris yang sangat cepat sekali. Kalau saya nonton bioskop, saudaraku, di Indonesia, bawahnya ada subtitlenya. Di sana kalau nonton nggak ada subtitlenya. Lah padahal saya nggak bisa bahasanya, saudaraku. Terus pernah nggak kayak ngalami gini, orang di sekeliling saudara deket, terus ngobrol, saudara baru datang terus ngomong apa toh? Saudara ngerti yang saya maksudkan? Kayak berasa kayak nggak ngerti gitu. Ketika jiwa saya kosong, saya lari. Ini ibu-ibu mungkin pernah ngalami seperti saya nggak tahu. Saya lampiaskan saudaraku dengan shopping habis-habisan. Happy nggak ibu-ibu? Happy. Siapa bilang nggak happy? Happy, shopping mah happy. Tapi pulang tetap kosong. Sedih lagi. Saudara makan es krim ya. Ilmu medis membuktikan bahwa gula itu membuat rasa happy. Saudara makan es krim sampai segalon apa ya happy. Tapi habis itu kosong lagi. Hari ini boleh nggak sih Bapak Ibu, yuk isi dengan air kehidupan yuk. Tangki bensinmu nggak bisa diisi solar. Tangki kehidupan kita harus diisi. Justru diisi pada saat engkau berendam dalam hadirat Tuhan. Nggak ada cara lain. Saudara mau pakai cara apalah? 1001 cara coba saudara cari deh. Nggak bisa. Tapi ketika kau berendam dalam hadirat Tuhan, itu sebabnya saya tuh paling suka kalau di Solo ya saudara, antara pastori, kami kan tinggalnya di pastori ke gereja, saudara yang udah pernah Yusi tahu. Pastori itu dekat sekali ke tempat Pondok Daud. Itu kalau saya dengar lagu gitu dinyanyiin ya saudara. Hanya dekat Allahku. Itu kan terus, pujian dinaikkan terus tuh, 24 jam di Pondok Daud Solo. Rasa tenang hati
anak saya yang besar ya saudara ngomong sama saya. Berapa belakangan ini kan dia mengalami pertumbuhan cepat sekali. Saya tanya dia, Cik, kenapa kamu suka ke Pondok Daud? Karena dia sering terakhir itu ke Pondok Daud. Rasanya kalau masuk Pondok Daud hatinya Cici tenang, Mom. Cici rasanya punya kekuatan. Buat saudara yang hari-hari ini, engkau tahu masalah, tantangan, draining your energy. Minta air kehidupan itu diberikan dalam hidupmu. Jangan diisi dengan yang lain ya Bapak Ibu ya. Katakan pun males. Saudara pernah gak ngelihat orang yang sakit gak nafsu makan? Nah, kalau sudah sampai sakit disuruh masuk hadirat Tuhan, biasanya susah. Tapi kalau dipaksa makan, energinya tambah. Sepakat? Kalau susah, males Bunita. Saya enggak bisa doa enggak keluar apa-apa. Ikut Pondok Daud. Nanti saudara mendengar yang lain yang berdoa. Tapi dari situ engkau terus masuk dalam hadirat Tuhan. Pemulihan Tuhan kerjakan atas hidupmu. Aminnya yang paling keras sekali lagi, boleh tepuk tangan yang paling meriah. Yang kedua, kita lihat kisah dari seorang yang bernama Abraham, saudaraku. Kita buka Kejadian pasalnya yang ke-15 ayatnya yang pertama sampai ketiga. Multimedia bisa bantu saya karena saya lupa bawa handphone saya, saudaraku. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram, nanti saudara bantu saya baca ayat kedua ya. Jangan takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Ayat kedua yuk, sama-sama 2, 3. Abram menjawab apa? Ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsik itu. Saya enggak usah baca ayat ketiga saudaraku karena waktu. Tapi saudara menemukan yang aneh enggak dari ayat ini? Menemukan enggak saudara? Alkitab itu menyenangkan loh saudaraku. Jangan baca Alkitab cepat-cepat. Ada keanehan enggak dari ayat ini? Oke ya, saya tunjukkan ya keanehannya saudara. Kalau saya datang kepada saudara, jangankan Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan, pendeta datang sama saudara, terus saya bilang, Pak, Bapak diberkati. Saya tanya, saudara jawab apa? Nah, bener kan? Loh kalau ada orang yang datang sama saudara bilang, God bless you, amin. Ini yang datang, ayat 1 yuk multimedia, Tuhan sendiri loh, bukan pendeta manapun, bukan nabi, Tuhan. Dan Tuhan ngomong sama Abram apa? Jangan takut. Akulah perisaimu, upahmu akan sangat, oke, bisa enggak saya ganti upahmu akan sangat besar itu dengan kata-kata engkau diberkati melimpah. Bisa dong? Apa jawaban Abram? Amin. Hah? Abram jawab apa? Kalau orang Jawa bilang jawabnya tuh aras-arasen. Apa? Aku tambah kaya juga buat apa? Enggak punya anak. Nanti yang mewarisi Eliezer orang Damsik itu. Saudara bisa merasakan tonnya Abraham? Menurut saudara, orang seperti apa yang punya ton kayak gitu? Coba. Kalau baca Alkitab itu makanya jangan cepat-cepat saudaraku. Alkitab itu seru. Kalau saudara baca dengan benar ya, nanti saudara akan mendapati ada apa? Mutiara terpendam di situ. Abraham sampai jawab kayak gitu kenapa menurut saudara? Apakah sejak dari awal Abraham gak punya iman? Kalau dari awal dia gak punya iman, ketika dia dengar janji Tuhan, dia gak akan pergi dari tanah kelahirannya ke negeri yang tidak diketahui. Menurut saudara, dia punya iman gak? Punya. Tapi setelah puluhan tahun, janji Tuhan belum digenapi dalam hidupnya. Menurut saudara loh, apakah ini pertama kalinya Tuhan mendatangi Abraham? Enggak. Pada saat Abraham down, Tuhan tuh sudah berkali-kali datang. Abraham, keturunanmu akan seperti bintang. Sampai di titik ini Abraham ngomong, Mboh. Kalau orang Jawa bilang terserah. I don't care.
Karena setiap kali dia merasa seperti roller coaster. Dikasih pengharapan, dia imannya bangkit, nanti gitu lagi. Berharap lagi, tapi nggak kunjung terjadi. Ada nggak di sini engkau yang ngalami seperti itu? Engkau sudah muak dengar tentang mujizat, engkau muak dengar tentang apa? Berkat. Saya berjumpa dengan beberapa orang yang ngomong sama saya, Pastor, mana nyatanya? Hidup saya masih seperti ini. Kata-kata Abraham ini, suruh. Apa yang akan engkau berikan? Aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Ajaibnya ya saudaraku. Gak ada obat lain tuh saudara. Tuhan membangkitkan Abraham. Kita buka ayatnya ya, kita lihat. Kejadian pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-5 sampai 6. Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, lihat ini cara Tuhan membangkitkan Abraham. Abraham udah capek, Abraham udah males, Abraham udah enggak mujizat lagi lah Tuhan, udahlah cukup lah. Udah enggak berkat, dah. Disuruh sama Tuhan ngelihat saudara, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikian banyaknya nanti keturunanmu. Akan ada orang-orang di tempat ini ya, Tuhan nyalakan kembali api visimu. Kadang masalah membuat engkau mendiskon visi dalam hidupmu. Engkau minta sesuatu bukannya dapat sesuatu yang kau terima masalah. Berita yang tidak enak. Dan engkau mulai berkata, udahlah Tuhan aku tidak mau berharap lagi. Pernah dengar kata-kata ini enggak? Jangan banyak berharap daripada kecewa. Pernah dengar? Nah. Tapi yang jadi masalah, firman itu ngomong, pengharapan tidak mengecewakan. Mana yang benar? Boleh hari ini Bapak Ibu, yuk pegang teguh firman lagi yuk. Pak Obaja pernah mengalami situasi ini saudaraku. Sekian tahun yang lalu Pak Obaja pada saat itu ngomong sama Pak Jo. Bukan ada masalah apa enggak. Pak Obaja ngomong, udahlah Papa udah cukup. Papa sudah jalanin bagian Papa. Sudah selebihnya biar, sudahlah dilanjutkan saja. Di momen itu ya saudaraku, Tuhan utus salah satu hamba Tuhan, kalau saya sebut namanya saudara pasti tahu. Dari luar negeri datang ke Indonesia, minta ke kota Solo ketemu Pak Obaja tanpa sebab. Ternyata pada saat ketemu Pak Obaja dia sampaikan ada pesan Tuhan buat Pak Obaja. Dan Tuhan ngomong, belum cukup. Di depanmu masih ada pulau-pulau di Indonesia. Di depanmu masih ada bangsa-bangsa. Di situ saudaraku, Pak Obaja bangkit kembali. Lahir yang saudara kenal sekarang dengan visi 1 juta jiwa. Pastor, berarti orang rohani pun juga bisa ngalami itu. Kemarin minggu kita belajar ya, tidak ada yang kebal lelah. Setiap orang bisa capek. Boleh nggak senggol kiri kanan? Fakta bahwa engkau capek artinya engkau masih manusia gitu aja. Simple ya, simple ya. Saudara bukan fakta bahwa saudara capek itu bukan berarti saudara jelek. Enggak. You are simply human being yang bisa capek. Tapi lihat ke atas. Belum cukup. Belum selesai. Elia capek, tapi tugasnya belum selesai. Itu hujan belum turun, sudah. Kebayang gak? Dia ngalahin 450 Nabi Baal dan itu bagus. Lah kalau hujannya gak diturunin terus gimana? Senggol kiri kanan lagi yuk, tugasmu belum selesai. Come on, belum selesai, Lihat ke atas.
Masih ada rencana Tuhan melalui engkau belum selesai. Yang terakhir saudaraku, Yakub, pemain musik boleh maju ke depan. Kisah yang ketiga adalah kisah Yakub. Masih ingat Yakub memberikan jubah maha indah kepada anak kesayangannya, namanya siapa? Saya cuma ngetes saudara, masih bangun enggak? Yusuf. Tapi yang enggak pernah disangka-sangka oleh Yakub adalah jubah maha indah itulah yang membuat dia menerima anaknya jubah itu dalam bentuk sebagai bukti kematian anaknya. Saudara pernah baca cerita orang tua membelikan anaknya sepeda motor belum waktunya, terus kemudian anaknya berpulang. Oke, menurut saudara, Yakub waktu menerima jubah itu berlumuran darah, apa yang ada di benaknya? Dia menyalahkan dirinya, saudaraku. Seandainya aku enggak ngasih jubah ini, seandainya mungkin anakku masih ada. Menurut saudara Yakub itu tahu enggak tahu kakak-kakaknya Yusuf benci sama Yusuf? Tahu. Tahu, saudara. Bunita buktinya di mana? Saya bukain ya, satu ayatnya ya. Pada saat Yusuf mengutus kakaknya pulang untuk mengabari berita bahwa dia masih hidup, Kejadian 37 ayatnya yang, saudaraku, Kejadian 45, ayatnya yang ke-26. Mereka menceritakan kepadanya Yusuf masih hidup, bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Coba baca sama-sama dengan suara keras. Tetapi hati Yakub tetap, sebab ia apa? Pada saat kejadian itu, Yakub sudah lose trust sama saudara-saudaranya. Dia bukan enggak tahu saudara-saudaranya benci, tapi kejadian itu, Yakub sudah curiga, saudara. Dia kehilangan. Dan sejak Yakub kehilangan Yusuf, that's the end of everything. Dia shock berat, saudaraku. Alkitab sampai mencatat yuk, Kejadian 37. Yakub itu ayatnya yang ke-35. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan, serta katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikian Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Itu habis, saudaraku. Jadi sejak Yakub kehilangan Yusuf, Alkitab itu mencatat ya, saudaraku, kalau saudara nanti baca di ayat yang lain, Yakub itu menjadi buta, saudara. Kita bikin skenario lagi yuk. Kebayang gak saudara itu nangis terus setiap hari. Tiap hari nangis. Awalnya matanya dari kabur, lama-kelamaan Yakub kehilangan penglihatan. Dan yang paling menyedihkan ya saudaraku, bukan hanya mata Yakub yang buta, saudara harus sadar loh. Yusuf menjadi seorang pelihat, dia seorang pelihat, itu turun dari atas, saudara. Siapa? Masih ingat gak seorang pria yang melihat tangga naik turun? Yang berjumpa dengan malaikat, memeluk, sampai akhirnya namanya diubah. Siapa dia? Yakub. Yakub itu seorang pelihat, saudara. Yakub itu a dreamer. Can you imagine a dreamer without a dream? Sejak dia kehilangan Yusuf ya saudaraku, Alkitab mencatat ya, Yakub tidak pernah mendapat penglihatan lagi. Saudara baca aja deh. Kalau itu saya bisa ngomong karena dalam Alkitab enggak saudara temukan sejak dari itu sampai dia ketemu sama dia tidak mendapat penglihatan lagi. Itu kayak orang ya saudaraku, kalau tangkinya kosong ya, hatinya hampa ya saudara. Karunia dalam hidupnya mati. Talenta yang Tuhan sudah berikan mati. Semua hal-hal potensial yang ada dalam hidupnya terkubur. Bukan itu yang Tuhan mau atas hidupmu.
Hari ini saya percaya Tuhan berdiri di tempat ini, dia melihat ada banyak potensi, ada banyak orang-orang hebat di tempat ini. Saya percaya dia melihat ada banyak masa depan yang luar biasa di tempat ini. Saya melihat ada banyak orang-orang yang akan dipakai Tuhan menjadi berkat buat orang-orang yang lain di sekelilingnya. That's what I believe, itu yang dia lihat. Tapi ketika tangkimu kosong, semua itu hilang. Bukan itu yang Tuhan mau. Kalau ada di tempat ini dari saudara yang kosong, datang sama dia. Bangkit berdiri, yuk katakan. Seberapa ya? Boleh dibantu nih, ada WL kita. Rasa hatiku, Yesus Tuhan, Kau sertai jalanku. Isi kembali saudara tangkimu sepanjang hidupku. Kadangkala kita tidak menyadari ya saudaraku. Mungkin ada orang-orang di sekelilingmu yang sedang kecewa. Atau kau mendengar berita-berita yang negatif. Itu bisa mengeringkan rohmu loh saudaraku. Di momen seperti itu, angkat tanganmu, angkat hatimu, katakan di hadapan Tuhan. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Biar piano pujikan lagu ini. Kadang ya saudara, dalam hidup tuh ada saja. Basically simple kok. Iblis itu gak mau pergi ke neraka sendirian. Sederhana. Saya pernah menjelaskan neraka tidak pernah diuntukkan kita manusia, gak pernah. Kalau saudara tanya apakah neraka diciptakan untuk kita, certainly not. Neraka itu ada karena Lucifer jatuh pada saat itu. Jadi Tuhan yang baik masa mau manusia masuk neraka? No, gak ada. Tuhan gak pernah punya keinginan. Cuman yang jadi masalah adalah ya iblis gak mau masuk sendirian. Dia ngajak-ngajak. Salah siapa kalau saudara mau? Saudara bisa mengerti poinnya di situ? Tangkap ya. Dari kita saat ini sampai nanti kita selesai ya saudaraku, it takes time. Saudara bukan lari sprinter jarak pendek, tapi maraton jarak panjang. Di tengah jalan saudara akan ketemu dengan orang-orang baik yang menyerah. Saudara akan ketemu dengan orang-orang yang kecewa. Saudara akan mendengar hal-hal berita-berita miring dan negatif. Ada banyak hal, bahkan mungkin saudara sendiri diizinkan Tuhan ngalami masalah yang saudara gak bisa selesaikan. Kalau gak hati-hati, you give up. Masalahnya dengan you give up adalah semua talenta dan titipan yang Tuhan berikan dalam hidupmu mati terkubur bersama dengan your giving up. Padahal ada jiwa-jiwa yang dipercayakan dalam hidupmu. Ada hal-hal baru yang Tuhan mau bangun melalui engkau. Itu semua hilang, saudara. Kenapa kau perlu air kehidupan? Sehingga sebelum nanti kita berpulang, langkah kaki kita memuliakan Tuhan. Kita meninggalkan jejak kaki yang nama Tuhan dipermuliakan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati
memulihkan dia Tuhan. Memenuhi Engkau kembali, memulihkan kembali, katakan. Yes. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, Lord. Jangan biarkan rohmu, oh terus. Jangan Engkau lepaskan kami Tuhan. Jangan Engkau tinggalkan kami. Oh, bersekutu denganmu. Terus Engkau penuhi kami Tuhan. Isi kembali setiap kekosongan. Hadirat-Mu yang memenuhi, hadirat-Mu yang mengisi.